Shalom, salam makan sehat. Berjalanlah di dalam terang Tuhan. Itulah topik MTPJ minggu ini. Bacaan diambil dari Yesaya 2 ayat 1 sampai 5, saudara. Nah, saya memahami terang Tuhan itu adalah jalan Tuhan, tuntunan Tuhan. Jadi berjalan dalam tuntunan Tuhan. Bagaimana sih kita berjalan di dalam terang Tuhan? Bagaimana kita tahu bahwa kita berjalan di dalam terang Tuhan? Nah, sebenarnya Yesaya 2 ini adalah nubuat ya, atau wahyu yang diterima oleh Nabi Yesaya mengenai masa depan dan penggenapan yang akan datang. Dan kita sebagai umat Tuhan ya, kita berperan dalam penggenapan nubuat tersebut dengan berjalan di dalam terang Tuhan. Nah, mari kita cermati nubuat dalam bacaan di atas, sehingga kita paham bagaimana berjalan di dalam terang Tuhan. Pada ayat 2 dinyatakan bahwa pada hari-hari terakhir gunung Tuhan, yaitu Gunung Sion ya, akan berdiri teguh di atas semua gunung. Nah, ini menunjukkan atau melambangkan kedudukan dan otoritas Allah yang lebih tinggi daripada segala kekuasaan duniawi. Semua bangsa akan pergi ke sana, menunjukkan bahwa akan ada pengakuan secara universal terhadap Tuhan. Nah, selanjutnya dalam ayat 3 ya. Yesaya 2 ayat 3 ini bunyinya seperti ini. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita dengan jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Nah, ini adalah ajakan, saudara. Ajakan untuk naik ke gunung Tuhan, ya. Tujuannya apa? Supaya ia mengajar. Nah, kita nanti lihat siapa ia ini. Ia yang mengajar tentang jalan-jalannya. Ya, jalan-jalan yang mengajar tadi ya. Nah, sekali lagi ya, ketika kita pergi ke rumah Allah, ke gunung Tuhan, tujuannya supaya ia mengajar. Nah, ketika ia mengajar, supaya apa, saudara? Supaya kita berjalan menempuh jalan-jalannya, ya, jalan-jalannya ia yang mengajar tadi. Nah, kenapa? Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ayat 4 bunyinya seperti ini. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata baja dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Nah, semakin jelas, saudara. Ia itu siapa? Ia tadi adalah ia yang akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit. Nah, ini sebenarnya kata yang sepadan, saudara, antara hakim dan wasit. Ya, kita tahu siapa yang menghakimi di akhir zaman pada saat nanti sebelum kiamat. Nah, kita sudah tahu ya, dia adalah Yesus Kristus. Jadi ia di sini adalah Yesus Kristus. Jadi ia, Yesus Kristus sendiri yang mengajar tentang jalan-jalannya supaya kita bisa mengikuti jalan-jalannya. Karena Yesus sendiri bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, jadi kita mengikut Yesus, mengikut jalan itu. Nah, ketika itu sudah terjadi, maka mereka dan kita ini ya akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata baja dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Artinya apa, saudara? Pedang
jadi mata baca. Jadi pedang biasanya dipakai perang menjadi mata baca untuk membaca tanah, menghasilkan tanam-tanaman yang menghasilkan makanan, saudara. Tombak-tombaknya yang biasa dipakai untuk perang juga menjadi pisau pemangkas. Nah, ini juga untuk merawat, saudara. Nah, dan memang di kalimat berikutnya, bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Ini menunjukkan adanya kedamaian, saudara. Ketika Yesus Kristus yang mengajar kita dan kita mengikuti jalan-jalannya, maka damailah yang akan datang, saudara. Dan ayat 5 ini sebagai penutupnya, saudara. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Ya, seperti tadi ya, dalam berjalan dalam terang Tuhan itu mengikuti jalan-jalan Tuhan, mengikuti Yesus Kristus itu sendiri yang adalah jalan, kebenaran dan hidup. Nah, sebenarnya berjalan di dalam terang Tuhan itu, kalau di Perjanjian Baru kita bisa lihat di 1 Yohanes 1, saudara. Di situ dijelaskan begitu panjang lebar tentang berjalan di dalam terang. Ya, memang kalau kita berjalan dalam terang, ketika kita berbuat dosa, ketika kita menyeleweng, kita akan langsung merasa tidak nyaman, saudara. Karena kita berjalan dalam terang, jadi ketahuan. Jadi kita, dalam hati kita, nurani kita itu ada sesuatu yang salah karena kita berjalan di dalam terang. Lain halnya kalau kita berjalan dalam gelap, kita nggak merasa berdosa kalau kita berbuat dosa. Jadi bagaimana supaya kita berjalan di dalam terang? Nah, ini perlu pengakuan terhadap Yesus Kristus, ya. Kita perlu menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini adalah langkah awal untuk hidup dalam terang, ya. Kita lihat dalam Yohanes 8 ayat 12. Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang hidup," saudara. Di sini tidak hanya berjalan dalam terang, saudara, tetapi kita mempunyai terang hidup untuk menerangi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.